Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, tim Shohoku akhirnya berhasil memenangkan pertandingan perdana saat melawan Toyotama. Selain itu, beberapa tim unggulan juga berhasil melangkah ke babak selanjutnya. Tim lain yang berhasil lolos ke babak kedua antara lain, tim Aiwa yang berhasil mengalahkan Yokota. Tim Daiei mengalahkan Tom Fusa, tim Josei mengalahkan Haraguchi, tim Hori mengalahkan Machida, dan tim Urayasu berhasil mengalahkan Yuki. Selanjutnya, di babak kedua, tim basket Shohoku akan menghadapi lawan tangguh, sekaligus juara 3 kali berturut-turut, yaitu tim Sanoh Kogyo. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Di tengah lapangan yang dipenuhi ketegangan, Maki berdiri kokoh. Sorot matanya tajam, penuh determinasi, seakan telah membaca setiap kemungkinan yang akan terjadi. Ia bersiap, tubuhnya sedikit merunduk, otot-ototnya menegang, siap melepaskan diri dari belenggu pertahanan Sanoh. Namun, di sisi lawan, Sawakita telah bersiap. Tatapannya tajam, gerakannya waspada, meneliti setiap inci pergerakan Maki. Ia tidak akan membiarkan kapten kainan itu mengambil kendali. Setiap langkah Maki, setiap gerakan bahunya, dan setiap perubahan ritme, Sawakita membaca semuanya, menutup setiap celah yang bisa dimanfaatkan lawannya. Tetapi Maki bukan pemain biasa. Dengan kelincahan luar biasa, ia menipu keseimbangan Sawakita, lalu dalam sekejap, bola meluncur melewati celah kecil di bawah kaki lawannya. Sebuah aksi brilian membuat Sawakita tersentak karena tertipu. Maki melesat, seperti anak panah yang lepas dari busurnya, menusuk pertahanan Sanoh dengan keyakinan penuh. Di sisi lain, Fukatsu melihat ancaman itu datang. Jantungnya berdegup lebih kencang saat Maki mendekat, membawa badai ke arah pertahanannya. Maki hanya butuh satu gerakan lagi untuk melewatinya. Tapi tiba-tiba, bola lepas dari kendali Maki. Mata Maki membelalak. Detik itu terasa melambat, saat sentuhan tipis namun mematikan datang dari belakang, Sawakita yang belum menyerah. Dengan refleks luar biasa, ia menyambar bola dari belakang, merusak momentum sempurna yang telah dibangun Maki. Bola bergulir liar di tengah lapangan sebelum akhirnya jatuh ke tangan Kawata. Tanpa ragu, pemain Sanoh yang kuat itu mengerahkan seluruh tenaganya, melempar bola jauh ke depan. Dalam sekejap, ancaman berbalik, kini giliran kainan yang harus menghadapi badai serangan Sanoh. Sawakita membaca arah bola sebelum siapapun bisa bereaksi. Dengan kelincahan luar biasa, ia melompat tinggi, kedua tangannya menangkap bola dengan kokoh. Seolah gravitasi tak berlaku padanya, ia turun dengan keseimbangan sempurna, matanya tajam mengamati situasi. Di bangku cadangan, pelatih Takano tersentak. Kecepatan eksplosif dan insting Sawakita dalam mengantisipasi bola benar-benar mencerminkan kelasnya sebagai pemain terbaik Jepang. Wajahnya menegang, matanya tak lepas dari pergerakan sang bintang. Di lapangan, Maki bereaksi cepat. Kapten kainan itu melesat untuk menghadang, memberi tekanan dari belakang. Namun, Sawakita lebih lincah. Gerakannya seperti bayangan yang tak tersentuh, berputar keluar dari hadangan Maki tanpa kehilangan momentum. Dalam sekejap, ia melesat ke depan, mendekati ring dengan kecepatan yang sulit dikejar. Lompatannya tinggi, dengan lay-up sempurna. Bola meluncur mulus, membelah udara, dan menembus jaring tanpa hambatan. Skor berubah, 89-79 untuk keunggulan Sanoh. Di penginapan, para pemain Shohoku menatap rekaman jalannya pertandingan dengan ekspresi serius. Tak ada satupun yang bersuara, tak ada yang berani berkedip. Ini bukan sekadar pertandingan bagi mereka, ini adalah pratinjau medan perang yang akan mereka hadapi selanjutnya. Miyagi, yang biasanya penuh percaya diri, tampak pucat. Sakuragi menyipitkan mata, curiga, lalu tanpa basa-basi mencubit pipi rekannya. Namun, dalam hati, Miyagi bergolak. Ia tak tahu bagaimana cara menghadapi permainan Sanoh, karena ia bahkan belum benar-benar memahami seberapa kuat mereka. Ketegangan menyelimuti Shohoku. Setiap pemain larut dalam pikirannya, mencari celah,
mencari harapan untuk menandingi kekuatan lawan yang begitu superior. Namun di tengah suasana yang semakin berat, hanya satu orang yang tampak kebingungan, Sakuragi. Mitsui, yang sudah muak dengan ketidaktahuan Sakuragi, hanya mendengus sinis. Dia mengatakan orang bodoh seperti Sakuragi, pasti tak akan merasa tertekan, meskipun sudah melihat sendiri kekuatan Sanoh. Tiba-tiba, suara berat pelatih Anzai memecah keheningan. Dengan tenang, ia menegaskan bahwa rekaman pertandingan ini adalah pertandingan tahun lalu, saat Kainan dihentikan oleh Sanoh di semifinal. Akagi menatap layar dengan serius. Kainan saat ini tidak lebih lemah dari tahun lalu. Tapi Sanoh berbeda dengan Kainan, tim mereka sekarang tampak lebih menakutkan daripada sebelumnya. Shiozaki menguatkan analisis Akagi. Fakta berbicara, Kainan, yang mengalahkan Shohoku, masih tertinggal 15 angka dari Sanoh. Mitsui terdiam tidak dapat berkata apapun, seolah dirinya kehabisan kata untuk menggambarkan betapa kuatnya tim Sanoh. Rukawa, yang biasanya dingin, tampak sedikit tertegun. Semua menyadari satu hal, Sanoh tidak sekadar tim kuat, tetapi mereka juga adalah raksasa yang hampir tak tersentuh. Namun di tengah atmosfer tegang ini, hanya Sakuragi yang tetap dengan sikap santainya. Dengan percaya diri, dia menyebut Sanoh hanya tim biasa. Kogure, yang lebih rasional, mencoba menimbang kemungkinan. Mungkin benar seperti yang dikatakan Sakuragi, Sanoh tidak sekuat tahun lalu, setelah kehilangan beberapa pemain kunci karena kelulusan. Lalu tiba-tiba, Sakuragi bergerak. Dengan seenaknya, ia mengobok-obok dagu pelatih Anzai, memintanya untuk memperlihatkan rekaman terbaru tim Sanoh. Akagi dan Mitsui mendidih. Menyuruhnya berhenti, sembari memanggilnya idiot. Namun Sakuragi tetap dengan wajah tak bersalahnya. Di sudut ruangan, Miyagi masih terpaku pada satu hal, point guard Sanoh. Ia luar biasa cepat, bahkan mungkin lebih cepat dari Maki. Pikirannya penuh perbandingan, mencari cara menghadapinya. Saat itulah, suara lembut namun tegas dari pelatih Anzai menghantamnya. Dia menegaskan bahwa point guard yang Miyagi sedang perhatikan, sekarang masih bermain di Sanoh. Darah Miyagi berdesir. Ia menoleh cepat, matanya membesar. Seketika, ia tersadar, lawan yang akan ia hadapi bukan sekedar cepat. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari yang ia bayangkan. Miyagi menatap layar dengan sorot mata penuh tekanan. Point guard Sanoh yang akan menjadi lawannya nanti, bergerak dengan ketangkasan luar biasa, sebuah bayangan yang tak bisa ia singkirkan dari benaknya. Napasnya memburu, pikirannya kacau. Di sisi lain ruangan, Ayako memperhatikan perubahan sikapnya. Kecemasan itu begitu kentara, menggerogoti kepercayaan diri sang playmaker Shohoku. Tanpa peringatan, Miyagi bangkit, berpamitan pada pelatih Anzai. Udara segar, hanya itu yang ada di pikirannya, menjauh dari tekanan yang menghimpit dadanya. Yasuda dan Shiozaki bertukar pandang, terkejut dengan reaksi berlebihan itu. Miyagi yang selalu percaya diri, kini terlihat gentar. Mereka berpikir kehebatan pemain Sanoh benar-benar telah menekan mentalnya sejauh ini. Sementara itu, Sakuragi menyipitkan mata, mencoba memahami mengapa Miyagi tampak begitu tertekan. Pelatih Anzai hanya diam, pikirannya kembali pada pernyataan pelatih Jiei, bahwa pemain sering kehilangan kepercayaan diri setelah menyaksikan rekaman pertandingan lawan yang akan mereka hadapi. Kogure dan Akagi saling bertukar pandang. Jika Miyagi saja bisa terpengaruh, bagaimana dengan Akagi? Bagaimana cara mereka memastikan Kapten Shohoku tidak akan goyah saat berhadapan dengan tim terkuat ini? Tiba-tiba, pelatih Anzai mengungkap fakta lain. 3 pemain Sanoh yang dulu mengalahkan Kainan, kini masih bermain. Keheningan menyelimuti ruangan. Kogure menahan napas, Akagi mengepalkan tangan. Bahkan Mitsui dan Ayako pun terkejut mendengar pernyataan itu. Masashi Kawata. Seorang center dengan teknik dan kecepatan luar biasa. Tidak hanya mendominasi di bawah ring, kabarnya ia bisa bermain di 5 posisi sekaligus. Sakuragi menyipitkan mata, membayangkan pertempuran sengit Akagi melawan raksasa ini. Semua mata kini tertuju pada Akagi. Ia diam, tetapi pikirannya bergolak, lawan yang akan ia hadapi bukan sekadar besar, tapi juga memiliki kemampuan yang tak bisa diremehkan. Eiji Sawakita, pemain as andalan Sanoh. Seketika, Sakuragi dan Rukawa tersentak. Mereka saling melirik, tatapan mereka tajam,
Seolah tanpa perlu dijelaskan, keduanya sudah tahu, lawan ini akan menjadi ujian terbesar bagi mereka. Jump shot-nya hampir sempurna, pertahanannya nyaris tak tertembus. Bahkan dari garis 3 angka, akurasi tembakannya tetap mematikan. Sakuragi menggertakkan giginya, sementara Rukawa tetap diam dengan ekspresi dinginnya. Namun, ketegangan yang terpatri di wajah mereka mengatakan segalanya. Mitsui menggenggam erat tangannya, perasaan tertekan mulai menyelinap ke dalam dirinya. Sanno tidak hanya memiliki 1 atau 2 pemain bintang. Mereka memiliki pemain terbaik di setiap posisi. Matanya kemudian tertuju ke layar televisi, melihat sesosok pemain muncul di sana. Detak jantungnya berpacu, bertanya-tanya apakah dia, orang ketiga dari bintang Sanno. Pelatih Anzai terdiam sesaat, sementara di layar, bola meluncur sempurna ke dalam ring. Dan kemudian, kenyataan menghantam mereka lebih keras dari sebelumnya. Pelatih Anzai menatap para pemainnya dan mengungkap fakta terakhir, pukulan yang membuat semua terdiam dalam keterkejutan yang mendalam. 3 bintang yang dulu mengalahkan Kainan, mereka masih kelas 1 saat itu. Kesunyian menyelimuti ruang video Shohoku. Cahaya redup dari layar televisi menyoroti wajah-wajah penuh ketegangan. Pengakuan pelatih Anzai menggema di benak mereka, Sanno memiliki 3 pemain berbakat, dan mereka semua masih kelas 1. Sebuah fakta mengejutkan, namun tidak bagi Sakuragi. Dengan keyakinan khasnya, ia membandingkan dirinya sendiri, di mana dirinya pun masih kelas 1. Rukawa, bersedekap, menatap dingin Sakuragi. Sinis, pikirnya hanya ada satu perbedaan besar, Sakuragi itu bodoh. Sindiran tajam itu langsung menusuk, membuat darah Sakuragi mendidih. Rahangnya mengatup, tangan mengepal. Namun, sebelum kemarahan meledak, suara lembut namun tegas dari pelatih Anzai memecah ketegangan. Dia menegaskan bahwa posisi bukan masalah. Yang terpenting adalah bagaimana mereka berkontribusi pada tim. Sanno bukan sekadar tim juara bertahan. Mereka adalah monster yang telah mendominasi kompetisi, dengan para pemain multitalenta yang mampu menghancurkan lawan tanpa ampun. Setelah menyaksikan rekaman pertandingan, satu hal menjadi jelas, Shohoku dan Sanno berada di 2 dunia yang berbeda. Namun, pelatih Anzai menatap mereka dengan penuh kebijaksanaan. Mereka tidak menonton rekaman pertandingan ini untuk melihat perbedaan, tetapi untuk menemukan cara mengalahkan mereka. Sejenak, hening. Kemudian, dengan kepercayaan diri khasnya, Sakuragi menatap lurus ke arah pelatihnya. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Semua mata tertuju padanya. Tim Sanno begitu populer dan sangat terkenal. Semua orang pasti ingin menyaksikan saat mereka bertanding. Lalu, dengan penuh keyakinan, Sakuragi merangkul pelatih Anzai, seolah menyampaikan sebuah takdir. Sesuatu hal yang bagus, karena mereka akan melihat performa terbaik Shohoku. Kejutan menyelimuti ruangan, semua pemain Shohoku tertegun mendengar Sakuragi berbicara masuk akal. Jika Sanno berada di puncak, maka para penonton akan mendukung mereka. Sebab, mereka percaya Shohoku tak mungkin menang. Namun, jika tim Shohoku bisa bermain selevel dengan tim Sanno maka, tidak menutup kemungkinan, penonton akan mendukung tim Shohoku. Namun, di balik senyum percaya diri Sakuragi, pelatih Anzai menambahkan sesuatu yang menggantung di udara. Meski Shohoku akan mendapat tepuk tangan atas beberapa permainan hebatnya, di hati para penonton, mereka akan tetap berharap Sanno tidak tumbang di babak penyisihan. Mata Sakuragi membesar. Sebuah realitas menamparnya, ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah duel melawan ekspektasi dunia. Hening kembali menyelimuti. Yasuda dan Shiozaki hanya bisa menatap layar, mengikuti sorot mata rekan-rekan mereka. Di layar, rekaman pertandingan Kainan versus Sanno mencapai akhir. Kedudukan 1-1-3-83, Sanno menghancurkan Kainan, tim yang sebelumnya mengalahkan Shohoku. Semua terperangah. Jika Kainan saja tak berdaya, bagaimana dengan tim Shohoku? Pelatih Anzai menutup pertemuan dengan satu pesan terakhir. Untuk memenangkan kejuaraan Interhigh, para pemain Shohoku tidak boleh ragu sedikit pun. Tidak ada kata yang terucap, hanya tekad yang perlahan membakar dalam diri mereka. Para pemain Shohoku bertekad untuk memberikan yang terbaik selama bertanding melawan Sanno. Tak ada yang bisa meragukan kehebatan Sanno. Mereka adalah juara bertahan, pemilik julukan Tiga Raja. Namun, di malam yang semakin larut itu, di dalam hati para pemain Shohoku, tidak ada keraguan sedikit pun.
Dan ketika fajar mulai menyingsing, hari yang dinantikan akhirnya tiba. Shohoku akan berhadapan dengan raja sejati di dunia basket SMA. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.